Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas cerita yang berjudul Kancet di Gunung Lawu. Cerita ini saya ambil dari akun Twitter. Sebelum kita mulai, jangan lupa like video ini. Yuk, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malapetaka terkadang datang tanpa permisi, menyisakan cembilu renung di hati, dan tersisa kenangan perih hingga hidup terasa sepi. Sejatinya, manusia tak luput dari persoalan duniawi, bersikap semena-mena dan selalu beranggapan hidup hanya sekali. Pikiran sempit seperti itulah yang justru mengantarkan malapetaka itu datang ke kehidupan manusia. Sebab sejatinya, hidup adalah sebuah pembalasan. Jika memukul hal manis, tentu akan menuai hal yang manis pula. Namun jika sebaliknya, maka malapetakalah yang justru ada. Namaku Abi. Aku seorang mahasiswa di salah satu kota besar yang ada di Jawa Tengah. Saat ini aku sedang menjalani kesibukan perkuliahanku di semester 6. Itu artinya libur semester nanti menjadi libur semester panjangku sebelum nantinya fokus dengan skripsi dan tugas-tugas lainnya. Di kampus, aku memiliki 6 teman baik. Kami selalu nongkrong di salah satu warung tak jauh dari kampus. Keenam temanku tersebut, yaitu Husain, Hasan, Imron, Fajar, Tari, dan Dila. Kami bertujuh bukan dari satu jurusan yang sama. Namun kami bertemu di tempat tongkrongan langganan kami, menjadi akrab sejak nobar hingga saat ini. Siang ini kami sudah membuat janji temu bersama. Liburan sebentar lagi tiba. Itu artinya kami perlu melakukan sebuah agenda untuk mengisi kekosongan liburan semester yang cukup lama. Aku datang lebih dulu di warung, kemudian disusul kedua teman perempuanku. Dan tak lama, 4 temanku yang lain pun tiba. Kami memesan makanan dan minuman sebagai teman ngobrol kami kali ini. Guys, sebentar lagi kan liburan semester, liburan kuy, ucapku. Boleh juga ide Abi, apalagi kan libur 1 bulan lebih tuh, sayang-sayang kalau kita nggak pakai buat healing, ucap Fajar menambahi. Bagaimana kalau ke pantai? Kayaknya di pantai Jogja bagus-bagus tuh, ucap Dila. Gimana kalau naik gunung? Bukan cuma nikmati sunset atau sunrise saja, kita juga bisa sekalian uji adrenalin kita. Gimana, ucap Tari. Asik juga tuh naik gunung, lama juga nggak naik, kangen uy, ucap Imron. Yang lain gimana? Tanyaku. Gunung boleh, pantai juga oke, kalau aku, ucap Husain. Aku setuju kalau gunung, kayaknya seru juga itu, ucap Hasan. Gimana kalau kita lakukan voting, ucapku. Setuju, ucap keenam temanku kompak. Kami pun kemudian melakukan voting untuk menentukan pilihan liburan ke semester kali ini. Apakah pergi ke pantai atau naik ke gunung? Kalau boleh jujur, aku sendiri lebih memilih untuk naik ke gunung dibandingkan dengan pergi ke pantai. Sebab ketika naik gunung, banyak hal yang menyenangkan dan menantang yang bisa diperoleh. Terlebih lagi naik gunung bisa memupuk kekompakan kami berenam. Namun, aku juga tidak bisa mengambil keputusan sepihak. Aku ingin menghargai semua pendapat dari teman-teman yang lain juga, agar liburan kali ini lebih berkesan dan tanpa adanya penyesalan. Setelah dilakukan voting, sebagian besar temanku memilih untuk naik ke gunung dibandingkan dengan pergi ke pantai. Oleh karena itu, kami semua memutuskan untuk naik ke gunung guna mengisi libur panjang kami kali ini. Gunung Lawu kami pilih sebagai tempat tujuan kami, sebab keindahan puncak Lawu menjadi daya tarik tersendiri bagi kami. Selain itu juga, jarak yang tidak begitu jauh dari tempat kami saat ini menjadi salah satu pertimbangan lain
bagi kami bertujuh. Setelahnya, kami memutuskan untuk naik ke Gunung Lawu esok lusa. Mengingat libur semester baru akan dimulai besok hari, dengan waktu yang tidak banyak, kami pun memilih untuk membagi tugas. Pertama, tugas untuk menyiapkan perlengkapan pendakian. Kedua, menyiapkan perlengkapan camping. Dan terakhir, menyiapkan logistik yang cukup untuk bertujuh. Beruntung semua teman-teman pun sigap dan bersedia untuk mengikuti arahan yang ada. Sehingga tak butuh waktu banyak yang menyiapkan segala hal yang pendakian kali ini. Di tengah perbincangan, Fajar pun mengusulkan sebuah ide yang tak biasa untuk pendakian kami ke Gunung Lawu. Kali ini, Fajar usul agar kami semua tidak membawa gawai saat mendaki nanti. Tujuannya agar masing-masing dari kami tidak sibuk sendiri dengan gawainya masing-masing. Kami hanya diperbolehkan membawa kamera untuk mengabadikan momen pendakian ini. Awalnya, teman-temanku kurang begitu setuju dengan usulan Fajar, namun mereka bersedia untuk mempertimbangkannya. Fajar pun tidak begitu puas dengan jawaban teman-temannya itu. Ia ingin teman-temannya langsung menyetujui usulan yang ia berikan tanpa harus mempertimbangkannya lagi. Alhasil, Fajar pun terus membujuk kami semua tanpa henti. Semisal kalian bawa gawai atau handphone masing-masing, pasti pendakian kita akan basi. Kita akan sibuk post foto, video di sosmed, sibuk update status, sibuk balas pesan teman-teman yang lain penasaran dengan pendakian kita. Terlebih lagi, kita akan sibuk buat ngasih kabar ke bapak sama ibu kita di rumah. Coba deh bayangin, seribet apa kita nanti ketika naik dan tetap bawa gawai, ucap Fajar. Ucapan Fajar ada benarnya juga. Terlebih lagi aku dan teman-teman selama ini tidak pernah lepas dari gawai. Hampir 24 jam, gawai tak pernah jauh dari keberadaan kami. Ini adalah momen yang tepat untuk kami semua lebih mengeksplor alam dengan tidak melibatkan gawai di dalamnya. Usulan Fajar nggak ada salahnya juga loh, kita terapin. Terlebih lagi, selama ini kita tidak pernah melepas dari gawai. Kita nongkrong aja pasti ada aja yang sibuk sendiri dengan gawainya. Ini waktu yang tepat untuk kita quality time dengan diri kita sendiri dan juga untuk kita bersama, ucapku setelah aku memberikan pandangan perihal usul Fajar kepada teman-teman yang lain. Akhirnya mereka semua pun setuju dan sangat tertarik dengan apa yang diusulkan oleh Fajar. Usulan Fajar pun akhirnya berujung kesepakatan. Kami nongkrong sampai petang tiba. Kalau sudah bertemu, memang suka lupa waktu sebab obrolan kami terlampau asik untuk dilewatkan begitu saja. Terlebih lagi setelah ada obrolan perihal pendakian ke Gunung Lawu ini, aku dan teman-teman sudah mulai membayangkan betapa menyenangkannya pendakian kami nanti. Bahkan aku dan yang lainnya pun mulai tak bisa lepas dari imajinasi kami perihal keindahan puncak Gunung Lawu. Aku benar-benar sudah tidak sabar menunggu esok lusa, ucap Dila. Sama, aku pun sudah tidak sabar, ucap Imron. Ngomong-ngomong, kita nggak bawa gawai nih. Harus ada di antara kita yang tetap bawa kamera loh. Jangan sampai momen kita naik ke Lawu lewat begitu aja, usul Tari. Dari 6 teman-temanku, tak ada satupun yang memiliki kamera di rumahnya. Beruntung aku memilikinya, sehingga aku pun menawarkan diri untuk membawa kamera saat pendakian nanti. Kamera dan gawai menjadi dua buah kebutuhan yang tak pernah lepas dariku. Hobiku memotret dan mengambil video mengharuskan memiliki kamera. Bahkan hampir setiap minggu, aku selalu menyempatkan diri untuk hunting bersama teman-temanku yang lain juga memiliki hobi yang sama denganku. Kalau masalah kamera aku ada kok, jadi aman, ucapku. Nanti ambil fotoku yang bagus ya Bi, pas di puncak Lawu, ucap Dila. Aman, ucapku. Tenang aja, Abi udah pro masalah memotret, ujar Fajar meledekku. Aku pun hanya bisa tertawa membalas ledekan Fajar. Malam itu benar-benar menjadi malam terasik
sepanjang pertemuan kami bertujuh. Bayangan-bayangan tentang keindahan laut dan juga keindahan tiap tanah yang akan kami bijaki nantinya terus membayangi pikiran kami bertujuh. Meskipun pendakian baru akan kami lakukan besok lusa, namun aroma Gunung Lawu sudah hampir di tengah-tengah perbincangan kami. Sontak hal tersebut semakin menambah gairah di diri kami bertujuh. Lawu kami akan datang, teriakku membakar semangat teman-temanku. Lawu I'm coming, teriak semua teman-temanku. Sontak teriakan kami pun menimbulkan gaduh di warung yang akan kami singgah itu. Para pengunjung lain pun memandang ke arah kami satu persatu karena teriakan kami. Kami pun hanya membalasnya dengan tertawa lebar, seolah-olah dunia itu hanya milik kami bertujuh dan yang lain hanya singgah sebentar. Hari sudah semakin larut. Aku pun memutuskan untuk mengajak semua teman-temanku untuk pulang. Terlebih lagi hari esok, harus mempersiapkan segala hal yang akan kami bawa saat pendakian nanti. Jangan sampai ada satu barang pun yang terlewat. Selain itu juga aku menyarankan kepada teman-temanku untuk meminta izin kepada orang tua mereka perihal pendakian ini. Aku tidak ingin mereka tidak pamit ke orang rumah. Bagaimanapun, izin menjadi salah satu hal yang cukup penting demi keselamatan kami semua. Beruntung semua teman-temanku tak keberatan dengan apa yang aku katakan. Bahkan mereka semua berterima kasih kepadaku karena sudah diingatkan. Karena terlalu bersemangat, mereka sempat lupa dengan izin tersebut. Kami pun berencana untuk bertemu lagi esok sore untuk membicarakan perkembangan persiapan kami semua. Kami pun sepakat untuk bertemu di warung yang sama di jam yang sama pula. Karena kami sudah begitu akrab dengan pemilik warung. Tentu ia tak keberatan dengan keberadaan kami yang berisik dan kerap kali menimbulkan kegaduhan. Esok hari, seperti biasa, aku datang paling awal dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya. Disusul dengan dua perempuan perkasa di gerombolan kami. Dan terakhir, keempat lelaki yang sangat hobi terlambat. Gimana nih persiapan, aman? Tanyaku. Logistik aman dong, aku dan Dila sudah belanja dari pagi. Dan semuanya lengkap, cap tari. Bagus, kalau perlengkapan naik, gimana? Tanyaku. Aman, semuanya sudah aku pinjam tadi pagi, ucap Imron. Perlengkapan camping juga aman dong, pastinya, ucap Fajar. Bagus, udah siap semua berarti ya, ucapku. Aman-aman Bi, tenang aja, ucap Fajar. Setelahnya, aku pun mulai memperbincangkan perihal pemberangkatan di hari esok, sebab semuanya harus dipikirkan dari sekarang. Dari mulai tempat berkumpul, kendaraan untuk pergi ke base camp, Lawu, dan base mana yang akan menjadi tujuan pendakian kami nantinya. Fajar pun menawarkan diri untuk berkumpul di rumahnya, mengingat rumahnya esok hari akan sepi, sehingga kami bisa leluasa berada di sana sebelum nantinya bergegas untuk pergi ke base camp Lawu. Kami semua setuju dengan tawaran Fajar, dan lokasi pertemuan kami pun disepakati di rumah Fajar. Perihal kendaraan, kami sepakat untuk menggunakan angkutan umum. Selain biaya lebih ringan, kami juga bisa lebih menikmati perjalanan sebelum pendakian. Asal kami semua harus konsisten untuk datang tepat waktu agar terhindar dari keterlambatan bus. Beruntung semua teman-temanku menyanggupinya dan akan datang lebih awal, tidak seperti biasanya. Pendakian via Candi Ceto, jalur tersebut menjadi pilihan kami untuk melakukan pendakian menuju puncak Lawu. Tak ada alasan khusus mengapa kami memilih jalur tersebut, hanya karena Imron, salah satu teman kami, pernah melaluinya. Sehingga kami semua pun sepakat untuk melakukan pendakian via Candi Ceto. Setelah semua sepakat dengan perbincangan kami kali ini, kami pun memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing sebelum petang datang. Aku ingin semua teman-temanku bisa beristirahat lebih awal, agar keesokan harinya mereka semua bisa memiliki kondisi yang cukup prima
untuk nantinya melakukan pendakian ke puncak Gunung Lawu. Besok ketemu tepat jam 1 pagi di rumah Fajar. Jangan sampai terlambat ya, ucapku. Tenang Bi, kami semua akan on time, ucap Imran. Kalau kita berdua, gak perlu diragukan lagi ya Bi, ucap Tari dan Dila. Aku percaya kalian, ucapku. Aku pun bergegas untuk kembali ke rumah. Aku lupa belum minta izin ke bapak dan ibu perihal pendakian ini. Melakukan pendakian ke puncak gunung bukanlah hal baru bagiku. Ini menjadi pendakianku yang ke-7. Kedua orang tuaku pun sudah paham dengan salah satu kesenanganku ini. Sehingga aku tidak perlu khawatir perihal izin. Sebab aku tidak pernah satu kali pun melupakannya. Benar saja, saat aku mencoba izin kepada mereka langsung paham dengan rencanaku tersebut. Dan keduanya pun mengizinkannya. Bapak dan ibu hanya berpesan agar aku bisa jaga diri, jaga sikap, dan jaga lisan saat pendakian nantinya. Sebab malapetaka bisa saja datang jika aku tidak membendenginya dengan sopan santun. Maka tidak akan ada lagi pelindung dari diriku. Itu pesan yang selalu bapak dan ibu sampaikan kepadaku tiap kali aku akan melakukan sebuah pendakian. Aku sangat beruntung memiliki orang tua yang begitu pengertian dengan kesenangan anaknya ini. Aku pun selalu berusaha untuk menjaga kepercayaan mereka. Tidak berbuat semena-mena menjadi bakal utama bagiku. Aku sudah tidak sabar menunggu hari esok, ucapku dalam hati. Bukan hanya aku saja yang tidak sabar, keenam temanku pun memiliki perasaan yang sama. Terbukti satu persatu dari mereka mengirim pesan melalui WhatsApp grup. Perihal perasaan mereka masing-masing yang sudah tidak sabar menunggu hari esok tiba. Mereka benar-benar bersemangat untuk pendakian ini. Meskipun pendakian ini bukan pendakian pertama kami bertuju, tetap saja rasa masih sama seperti pendakian pertama kami. Kala itu, kami berhasil menaklukkan puncak tertinggi di Jawa Tengah, yaitu Gunung Slamet. Setelah itu, kami selalu haus akan sebuah pendakian. Sehingga tak heran, pendakian ke Gunung Lawu ini sangat kami nantikan. Hari pendakian pun tiba. Aku datang lebih dulu di rumah Fajar. Seperti biasanya, aku adalah orang yang bisa dibilang paling on time dibandingkan dengan teman yang lain. Janji temu pukul 1 pagi, maka aku akan datang 15 menit lebih awal. Sementara teman-teman yang lain terkadang datang tepat di jam kesepakatan, terkadang juga lebih dari itu. Aku sudah tidak terbiasa dengan hal begitu. Namun, kali ini terlihat berbeda. Hampir dari kelima temanku yang lain datang 5 menit sebelum jam 1 pagi. Aku benar-benar lega karena hal tersebut. Itu artinya mereka semua benar-benar menepati ucapan masing-masing. Di rumah Fajar, kami kembali mengemasi barang-barang logistik yang akan kami bawa untuk pendakian. Dari mulai perlengkapan pendakian, perlengkapan camping, sampai perlengkapan makan dan minum kami cek kembali untuk menghindari persoalan seperti barang tertinggal atau yang lainnya. Bapak dan ibu hanya berpesan agar aku bisa jaga diri, jaga sikap, dan jaga lisan saat pendakian nantinya. Sebab malapetaka bisa saja datang jika aku tidak membendenginya dengan sopan santun. Maka tidak akan ada lagi pelindung dari diriku. Itu pesan yang selalu bapak dan ibu sampaikan kepadaku tiap kali aku akan melakukan sebuah pendakian. Aku sangat beruntung memiliki orang tua yang begitu pengertian dengan kesenangan anaknya ini. Aku pun selalu berusaha untuk menjaga kepercayaan mereka. Tidak berbuat semena-mena menjadi bakal utama bagiku. Aku sudah tidak sabar menunggu hari esok, ucapku dalam hati. Bukan hanya aku saja yang tidak sabar, keenam temanku pun memiliki perasaan yang sama. Terbukti satu persatu dari mereka mengirim pesan melalui WhatsApp grup. Perihal perasaan mereka masing-masing yang sudah tidak sabar menunggu hari esok tiba. Mereka benar-benar bersemangat untuk pendakian ini. Meskipun pendakian ini bukan pendakian pertama kami bertuju, tetap saja rasa masih sama seperti pendakian pertama kami. Kala itu, kami berhasil menaklukkan puncak tertinggi di Jawa Tengah, yaitu Gunung Slamet. Setelah itu, kami selalu haus akan sebuah pendakian.
Sehingga tak heran pendakian ke Gunung Lawu ini sangat kami nantikan. Hari pendakian pun tiba. Aku datang lebih dulu di rumah Fajar. Seperti biasanya, aku adalah orang yang bisa dibilang paling on time dibandingkan dengan teman yang lain. Janji temu pukul 1 pagi, maka aku akan datang 15 menit lebih awal. Sementara teman-teman yang lain terkadang datang tepat di jam kesepakatan, terkadang juga lebih dari itu. Aku sudah tidak terbiasa dengan hal begitu. Namun, kali ini terlihat berbeda. Hampir dari kelima temanku yang lain datang 5 menit sebelum jam 1 pagi. Aku benar-benar lega karena hal tersebut. Itu artinya mereka semua benar-benar menepati ucapan masing-masing. Di rumah Fajar, kami kembali mengemasi barang-barang logistik yang akan kami bawa untuk pendakian. Dari mulai perlengkapan pendakian, perlengkapan camping, sampai perlengkapan makan dan minum kami cek kembali untuk menghindari persoalan seperti barang tertinggal atau yang lainnya. Aku pun kemudian mengelompokkan seri-seri yang dibawa oleh teman-temanku di satu titik untuk memudahkan kami dalam pemberangkatan nantinya. Kebetulan kami akan diantar oleh saudara Fajar menggunakan mobil menuju terminal. Tak lama menunggu, mobil saudara Fajar pun tiba. Di sini aku dan yang lainnya pun bergegas untuk memindahkan tas-tas yang akan kami bawa ke dalam mobil. Namun hal aneh terjadi di sini. Ketika aku hendak memindahkan caril milik Fajar ke dalam mobil, aku merasa tas miliknya tersebut sangatlah berat. Sontak aku pun berpikir kalau packingnya Fajar berantakan. Aku pun benar-benar penasaran. Lantas tanpa meminta izin kepada Fajar terlebih dulu, aku pun membuka tas caril milik Fajar dengan segera. Betapa kagetnya aku ketika mendapati isi tas di dalam milik Fajar. Ternyata isinya adalah minuman keras. Tak tanggung-tanggung, di dalam tas Fajar ada banyak minuman keras dengan jenis yang berbeda-beda. Ada 2 botol CU, 3 botol anggur merah, dan 1 botol vodka. Aku pun berpikir bahwa tindakan Fajar adalah tindakan yang salah. Fajar, gimana sih? Kita itu mau naik, bukan mau pesta miras, ucapku naik pitam. Meskipun aku sedang naik pitam, aku mencoba untuk memelankan suara marahku agar hal tersebut tidak didengar oleh teman-temanku yang lain. Jika teman-temanku yang lain mengetahui hal yang ini, tentu mereka akan bersikap sama sepertiku. Aku pun kemudian bergegas untuk memanggil Albi. Aku mengajaknya untuk berbicara 4 kata perihal ini. Mendengar wajahku yang memusam dan secara tiba-tiba memanggilnya untuk berbicara 4 kata, Fajar terlihat gelisah. Terlebih lagi ia melihat kondisi tasnya yang berantakan pas pada saat itu. Gawat, sepertinya Abi sudah tahu, ucap Fajar lirih, namun aku mendengarnya. Meskipun ia gelisah, namun ia berjalan ke arahku dengan sikap santai. Bahkan ia pun tersenyum-senyum sepanjang jalan. Kenapa, Bi? Tanya Fajar. Aku ingin bicara 4 mata padamu, ucapku. Aku pun membawa Fajar untuk pergi menuju ruang dapur. Di sana aku berusaha untuk mengendalikan emosi. Aku tidak ingin karena persoalan ini rencana naik kami ke Lawu menjadi berantakan. Akhirnya aku pun mencoba menginterogasi Fajar dengan penuh kesabaran. Meskipun rasanya aku sangat ingin mencapik-capik wajahnya. Kamu tahu apa yang salah dalam dirimu? Tanyaku. Miras, ucap Fajar. Lah, kamu langsung feeling tanpa aku beritahu kamu. Itu artinya perbuatan kamu keliru, Jar, ucapku. Nggak ada yang keliru kok. Aku bawa apa yang aku butuhkan. Bagian miras nggak bakal bikin kita semua celaka. Tentu dengan miras kondisi badan kita akan selalu fit dan tidak akan terjadi hipotermia nantinya, ucap Fajar membela diri. Wajar, kita itu mau naik gunung, bukan mau pesta miras. Kita itu dilarang membawa miras saat naik gunung. Terlebih lagi, gunung yang akan kita semua daki adalah Gunung Lawu. Kita bertujuh bisa celaka nantinya. Aku mencoba menasehati Fajar. Bukannya minta maaf dan merasa bersalah akan hal tersebut, Fajar justru bersikap tak acuh. Ia merasa tindakannya benar dan tidak menyalahi kesepakatan.
Sebab kesepakatan kami bersetuju sebelum naik hanyalah tidak diperbolehkan membawa handphone atau gawai, bukan tidak diperbolehkan untuk membawa miras. Sehingga menurut Fajar, tindakannya membawa miras tidaklah salah dan tidak menyimpang dari aturan yang sudah mereka sepakati sebelumnya. Namun, seharusnya Fajar sudah berpikir jernih. Meskipun hal itu tidak ada di dalam kesepakatan kami bertujuh, setidaknya ia tahu bahwa miras adalah hal yang salah dan tidak perlu dituliskan ataupun disepakati terlebih dahulu. Sepertinya suara ribut antara aku dan Fajar terdengar hingga keluar meskipun aku sudah berusaha untuk memelankan suaraku. Imron dan juga Husan datang menghampiriku dan juga Fajar yang belum mereda saat itu. Kenapa Bi? Kau ribut-ribut? Suaranya kedengaran banget loh, Husan. Sontak, aku pun langsung menjelaskan kepada Imran dan Husan perihal miras yang ada di dalam tas Fajar yang akan dibawa naik ke atas gunung. Aku juga menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Fajar adalah keliru. Tidak sepantasnya seorang pendaki berpesta miras saat melakukan pendakian. Terlebih lagi, kami semua akan naik ke Gunung Lawu. Jangankan pesta miras, perempuan yang sedang haid saja diwanti-wanti agar tidak mendaki. Ini sama saja Fajar menantang penghuni Lawu. Namun setelah aku menjelaskan semuanya kepada Imron dan Husan, nampaknya respon mereka tidak sesuai dengan apa yang aku pikirkan. Keduanya justru membela Fajar, terlebih lagi Imron. Sepertinya Imron sudah mengetahui jika Fajar akan membawa banyak miras naik ke Gunung Lawu. Keduanya berkali bahwa varian dibawa oleh Fajar milik pribadi dan tidak sepantasnya kami semua ikut campur akan barang pribadi yang akan dia bawa. Yang terpenting tidak menyalahi kesepakatan bersama yang tidak diperbolehkan membawa gawai saat pendakian Gunung Lawu ini. Karena aku sudah kesal dan muak mendengar semua pembelaan yang diucapkan oleh Fajar dan yang lain, akhirnya aku pun memilih untuk bungkam dan tidak melanjutkan ucapanku. Aku pun meninggalkan mereka bertiga dalam perasaan kecewa. Belum juga memulai pendakian, namun rasanya sudah benar-benar berbeda. Aku sudah tidak lagi respek kepada teman-temanku itu, melainkan yang tersisa hanyalah kekecewaan. Yang terpenting, aku udah berusaha ingatin kalian. Jika saat pendakian nanti terjadi hal yang tidak diinginkan, aku harap kalian bertiga tidak melibatkan yang lain, ucapku tegas. Setelahnya, aku pun meminta semua teman-temanku yang lain untuk bersiap masuk ke dalam mobil, karena perjalanan menuju terminal yang ada di kota es akan dimulai, dan kemudian kami akan melanjutkan perjalanan menuju Gunung Lawu dengan menggunakan bus umum. Sesaat sebelum kami naik semua ke dalam mobil, orang tua Fajar pun tiba. Aku pun mengajak teman-teman yang lain untuk berpamitan terlebih dulu kepada mereka selagi bertemu sekaligus meminta doa restu agar kami bertujuh bisa diberikan keselamatan sedari pendakian hingga turun kembali nantinya. Kami pamit dulu ya Pak, Bu, kami mau naik ke Lawu, ucapku. Hati-hati ya kalian semua, jaga sikap, jaga ucapan, jangan berbuat aneh-aneh di Lawu nanti, ucap Bapak Fajar. Pesan yang diucapkan kedua orang tua Fajar tak berbeda jauh dengan pesan yang diberikan kedua orang tuaku kepadaku. Memang sangatlah penting menjaga sikap dan lisan saat melakukan pendakian, sebab kami semua akan berada di alam yang tidak bisa kami pisahkan. Tentunya tata krama dan sopan santun sangatlah dijunjung tinggi untuk bisa saling menghormati antar sesama makhluk Allah. Setelah berpamitan satu persatu, dari kami pun naik ke dalam mobil dan perjalanan pun dimulai. Tak butuh waktu lama untuk bisa sampai di terminal kota, sebab jarak rumah Fajar dengan terminal hanya sekitar 1 jam jika ditempuh dengan menggunakan mobil. Sesampainya di terminal, kami bergegas untuk mencari bus yang mengarah ke Gunung Lawu
Pertama yang mengarah ke jalur pendakian Candi Ceto. Kami pun segera menemukannya. Bus tersebut hampir berangkat. Beruntung kami tidak tertinggal bus saat itu. Kami pun langsung bergegas naik ke dalam bus. Setelahnya, bus pun langsung berangkat. Di sepanjang jalan, aku masih teringat dengan miras-miras yang ada di dalam tas milik Fajar. Aku masih tidak habis pikir dengan jalan pikiran Fajar yang tidak biasa. Jika memang mau pesta miras, mengapa harus naik ke Gunung Lawu dulu? Bukankah bisa dilakukan di tempat lain selain di gunung? Selain itu, juga aku masih kecewa dengan Hussein dan Imran yang jelas-jelas lebih membela Fajar dibandingkan denganku. Padahal mereka jelas tahu bahwa aku yang dilakukan oleh Fajar adalah perbuatan yang keliru. Setidaknya mereka berdua bisa memihak aku dalam situasi ini. Namun pada kenyataannya semuanya berbalik arah. Aku terus berusaha untuk meretangi musikku yang sebetulnya saat ingin aku letakkan. Namun jika aku tidak menahannya, kasihan teman-teman yang lain yang tidak tahu apa-apa. Sedangkan aku sangat paham betapa kecilnya teman-teman yang lain saat mendengar rencana pendakian ke Lawu ini. Aku tidak ingin mengacaukan jalannya. Perjalanan pagi buta menjadi keharusan bagi kami karena kami mengejar waktu pagi untuk pendakian. Selain itu, juga kami harus menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota es menuju Karanganyar. Perjalanan menuju Karanganyar memakan waktu kurang lebih 5 jam. Sehingga jika kami berangkat tepat di jam 1 pagi, maka kami akan sampai di sana kurang lebih jam 6 pagi. Wajar saja jika kami cukup kesulitan untuk mencari bus di terminal yang mengarah ke Karanganyar. Beruntungnya kami masih bisa mendapatkannya meskipun harus bersusah payah terlebih dahulu. Di sepanjang perjalanan, kami bertujuh memutuskan untuk beristirahat. Kami memanfaatkan waktu yang sebentar itu untuk tidur. Setidaknya agar tubuh kami kembali fresh ketika sampai di Karanganyar. Tak ada satupun di antara kami bertujuh yang tidak tidur saat itu. Untung saja, sebelum aku tertidur, aku lebih dulu memberitahukan kepada sopir bus agar membangunkan kami setibanya di Karanganyar, sehingga kami tidak khawatir akan terlewat dari tujuan kami. Tepat di jam 6 pagi, kami sampai di Karanganyar. Jalur pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto. Kami memutuskan untuk mampir lebih dulu ke salah satu warung yang letaknya tidak jauh dari base camp pendakian Lawu. Perut yang sudah keroncongan sudah menanti untuk segera diisi. Dalam kondisi ini, aku sudah sedikit melupakan persoalan perihal miras yang ada di dalam tas milik Fajar. Aku berusaha dengan keras untuk menepis pikiran-pikiran buruk yang terus bersarang di dalam otakku. Kita mampir dulu ke warung ya, setidaknya kita harus isi perut dulu, ucapku kepada semua teman-temanku. Setuju, aku udah lapar banget nih, ucap Dina. Bener, aku juga haus, ucap Tari. Kami semua pun bergegas untuk masuk ke dalam warung dan memesan semua makanan dan minuman yang benar-benar kami inginkan. Setelahnya, kami pun langsung menyantapnya dengan sangat lahap. Setelah 1 jam menunjukkan pukul 8 pagi, kami pun memulai bersiap-siap untuk melakukan pendakian ke puncak Lawu via jalur Candi Ceto. Sebelum itu, aku mengajak semuanya untuk memanjatkan doa lebih dulu untuk keselamatan kami semua. Setelahnya, perjalanan kami pun dimulai. Dalam pendakian ini, aku bertindak sebagai leader. Aku berjalan di urutan paling depan, disusul oleh Imran, dilanjutkan dengan 2 perempuan Tari dan Dila, dan disusul oleh teman laki-laki yang lain, dan posisi paling ujung adalah Fajar.
Sebagai leader, aku juga yang mengurus perizinan pendakian kami di base camp pendakian Lawu. Aku menulis semua nama-nama yang turut serta dalam pendakian ini. Jumlahnya 7 ya, tanya penjaga base camp. Iya bang, ucapku. Awas ganjil, mending salah satu dari kalian bertuju membawa tongkat agar jumlah ganjil kalian tidak kentara, ucap penjaga base camp. Memang pengaruh bang, jumlah ganjil dan tongkat yang abang bilang, tanyaku. Percaya tidak percaya sih bang, terserah kalian aja, ucap penjaga itu. Meskipun aku tidak begitu percaya dengan ucapan penjaga base camp tersebut, namun aku berusaha untuk mengikuti saran yang diberikannya. Setidaknya mereka jauh lebih paham tentang Lawu dibandingkan dengan kami. Jadi tidak ada salahnya jika mengikuti saran mereka, meskipun hati berkata tidak percaya. Lantas aku pun bergegas untuk mencari ranting kayu di sekitar base camp. Setelahnya aku bawa ranting itu bersamaku sepanjang pendakian. Kenapa kamu nyari ranting kayu, Bi? Tanya Tari keheranan. Aku manut, kata penjaga base camp. Ntar percaya tidak percaya, aku manut aja, ucapku. Aku tidak begitu menghiraukan ucapan teman-teman yang lain perihal jumlah ganjil dan ranting pohon yang aku genggam saat ini. Sebab niatku hanya menjaga semua teman-temanku tetap berada dalam kondisi aman. Aku tidak ingin hal buruk terjadi dalam pendakian ini. Oleh karena itu, aku sebisa mungkin berusaha untuk minimalisir kemungkinan buruk yang mungkin saja bisa terjadi di dalam pendakian ini. Sehingga apa yang disarankan sebisa mungkin aku ikuti selama hal tersebut masih ringan dan masih bisa untuk diikuti. Awal pendakian jalur yang kami lewati masih sangat landai. Bahkan kami melewati kawasan wisata yang tentunya membuat kami benar-benar excited. Terlebih lagi, suasana pagi semakin menambah semangat kami. Setelah kami berjalan kurang lebih 500 meter dari posko perizinan, kami sampai di Candi Ketek, salah satu objek wisata yang ada di jalur pendakian Gunung Lawu via Candi Jatuh. Kawasan Candi Ketek ini merupakan situs purbakala yang bentuknya menyerupai piramida berundak. Peruntuhan candi ini memiliki 4 teras yang tingkat dan menghadap ke arah barat. Masing-masing teras dihubungkan dengan undakan batu. Sangat disayangkan jika kami hanya lewat saja tidak melihat keindahannya Candi Ketek. Oleh karena ini, di sini kami melihat sejenak keindahan Candi Ketek. Tak lupa kami berfoto di sana untuk mengabadikan momen di Candi Ketek. Semua teman-temanku begitu bersemangat ketika bersuah foto di balik keindahan Candi Ketek ini. Setelah selesai bersuah foto, aku melihat kembali hasil gambar yang diambil. Rasanya ada yang janggal ketika aku melihat hasil foto kami. Di sisi sebelah kiri kami, rasanya ada bayangan bias yang tak sengaja tertangkap kamera. Namun ketika aku lihat lagi ke sisi tersebut, secara langsung tak ada bayangan apapun. Aku pun mencoba untuk menunjukkannya pada teman-teman yang lain perihal bayangan bias dalam foto kami.